Kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, wabil khusus kepada pembaca dan kita sekalian pada umumnya. Dan juga kita doakan, mudah-mudahan pada musabaqah tilawat Al-Quran tahun depan, tahun 2023, Saudara Ahmad kembali menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, terbaik 1. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia, kita masuki acara yang ketiga, yaitu sepatah kata atas nama panitia pelaksana. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Yang Mulia Guru Haji Bahriansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmatnya kepada kita bersama berupa panjang kesehatan badan, hijau daya petunjuk serta inayahnya, sehingga di malam hari ini kita sama-sama berkumpul di jemaah yang mulia ini sama niat tujuan, yaitu untuk merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini kiranya mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam tanpa pula kami ucapkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, zuriat dan orang yang meneruskan sunnah beliau la yaumil qiyamah. Para alim ulama, guru agama, bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, rahimahumullah. Kami mewakili daripada panitia pelaksana perayaan Idul Rasul pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya utama sekali kepada Al-Ustadzul Mukarram Akhina Haji Nabi Haji Hanafi dan dari Palimbangan beserta anak atau menantu beliau yang hari tadi ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari warga jemaah kami kepada Anda kami yang telah memperkenankan untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, kami tidak dapat mengucapkannya kecuali mendoakan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ada Nabi itu dipanjangkan umur, disiapkan badan, dan mudah-mudahan segala
urusan baik itu dunia akhirat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat keselamatan di dunia kepada beliau dan kepada kita yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Juga apabila kami ucapkan terima kasih kepada warga jemaah terutama itu undangan atau salat kami daripada jemaah Nurul Yakin 12 Simpangan Dadang dan warga jemaah Masjid Rasidiyah Raja Silaban, dan juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaah Nurul Ilmi Simpang 3 dan Nurul Muslimin Sungai Tabukan, dan juga ketinggalan warga jemaah daripada Nurul Huda Masjid Pulau Tambak dan Kepamilir serta Nurul Daya Tambak yang telah memenuhi undangan kami atau seruan kami yang kami lihat banyak hadir pada malam hari ini. Kedatangan para bapak-bapak sekalian kami dari terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para bapak saudara-saudara. Mudah-mudahan memberikan pahala yang berlipat dari juga tahu pada orang dan jemaah Hidayat Muslim yang telah membantu panitia dalam penyelenggaraan Maulidur Rasul dan sebagainya, sehingga terlaksana acara pada malam. Daripada warga jemaah sekalian, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu panitia untuk menyediakan suguhan untuk kita berencana pada malam hari ini. Atas bantuan dari ibu-ibu yang telah bekerja dari pagi mungkin sampai kepada sore tadi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga kami dari panitia mengucapkan maaf dan ampun jika layanan kami kurang berkenan di hati para bapak saudara-saudara, atau nantinya suguhan yang kami suguhkan kepada para bapak saudara-saudara kurang berselera di hati bapak-bapak saudara-saudara. Sekali lagi kami maaf yang sebesar-besarnya, hanya itu yang dapat kami berikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salah hilaf maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Buya Ibu Fahriansyah yang telah menyampaikan sepatah kata kesempatan yang kasih. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita masuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama ataupun tausiah agama, baik berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ataupun ceramah agama lainnya. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada yang mulia Bapak penceramah. Waktu dan tempat diisilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala syafi'il muslimin, imamil anbiya wal mursalin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina
ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan barakah ini, dapatlah kiranya kita bersama-sama berhadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka sama-sama memperingati satu peringatan, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menyebabkan kita mendapatkan taufik dan hidayah, barakah dan salamah, ridha dan inayah, serta syafaat dari sahibir risalah An-Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada pelita hati kita, putra guru besar, seorang nabi akhir zaman, penegak keadilan dan kebenaran, pembawa umat manusia dari alam kejahilan menuju kepada alam iman Islam serta ihsan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih, utamanya kepada saudara pengatur acara, juga panitia penyelenggara dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan Langgar ini, yang kiranya memberikan kepercayaan buat pribadi kami untuk menyampaikan ceramah agama ataupun uraian-uraian singkat yang berkenaan dengan terjadinya peristiwa besar, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami menyampaikan apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, jika nantinya dalam uraian kami terdapat beberapa semacam kekhilafan, maka mohonlah dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Dan andai kata terdapat beberapa semacam kekeliruan ataupun kesalahan, secara terbuka dan ikhlas hati, mohonlah diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Para alim ulama, guru-guru agama, para hadirin kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang disebut dengan Syahrul Ata wal Indah, bulan penganugerahan, bulan pemberian kemuliaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ikut serta mentakjimkan, membesarkan, mengagungkan akan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal yang sangat mulia ini, bukan hanya sekadar kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga pada bulan inilah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada bulan yang sangat mulia inilah juga bulan menghadapnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas kami sampaikan, Rasulullah dilahirkan malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut adalah tahun gajah. Kenapa Rasulullah maka dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Kata para ulama, tanggal 12 Rabiul Awal itu seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kalau Anda ingin selamat dunia dan akhirat, Anda tidak boleh melupakan ada 12 macam atau 12 perkara. Apa itu 12 perkara? 6 yang disebut namanya rukun iman, 5 yang disebut namanya adalah rukun Islam, 1 yang namanya ihsan. Apa itu iman? Iman itu ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami tidak akan menjelaskan tentang rukun iman yang benar. Hanya saja apa itu yang namanya iman? Iman itu adalah an-nutqu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal 'amalu bil jawarih. Iman itu adalah dituturkan di mulutnya, diucapkan, ditasdikkan di dalam dadanya, di dalam keyakinannya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dia amalkan dengan seluruh anggota menurut kemampuannya. Itulah yang disebut namanya rukun. Kemudian yang kedua, rukun Islam. Ada 5 perkara menurut pelajaran kita. Pertama, syahadat. Kedua, sembahyang. Ketiga, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, naik haji. Kalau berdasarkan susunan Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Rukun Islam itu kata Rasulullah ada 5. Pertama adalah syahadat. Kedua, salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, melaksanakan ibadah haji. Kelima, melakukan ibadah puasa. Sekalipun susunannya agak berbeda, tapi tetap hitungannya bagaimanapun juga tetap adalah 5. Jangan sampai terjadi seperti orang sekarang ini. Rukun Islam yang sebenarnya kata Rasulullah adalah tadi 5. Ternyata di akhir zaman ini rukun Islam itu cuma hanya ada 2. Pertama, syahadat. Kedua, naik haji. Buktinya tidak sedikit di kalangan kita, di kalangan jamaah kita yang sudah tidak lagi salat, yang sudah banyak bertamat. Bahkan juga di bulan Ramadan tidak lagi puasa. Apalagi naik haji, mana uangnya yang dizakati. Apalagi yang namanya zakat, mana uangnya yang dizakati. Tahu-tahunya ada kabarnya naik haji. Na'udzubillah manusia semacam ini. Rasulullah secara tegas mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanyalah Allah, dan Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian melaksanakan ibadah haji dan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai anak kita, jangan sampai anak cucu keturunan kita kebobolan dengan ajaran-ajaran sesat yang semacam ini. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai panutan kita, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah,
Rasulullah itu datang kepadamu merupakan contoh tauladan yang sangat baik, yang sangat patut untuk kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menjelaskan kelima-limanya. Mungkin hanya kurang lebih satu saja dapat. Rukun Islam pertama syahadat, kedua salat. Makanya tadi jangan sampai ada yang tidak sama. Di Banjar itu, Pak, di Banjarmasin, karena orangnya orang Banjar, sidin orang alim, lalu disanggat orang tuan guru. Ngaran sidin tuan guru Haji Darul. Di Jawa karena orang alim di sana disanggat namanya kiai. Kalau di Amuntai mu'alim, itu panggilan orang-orang yang berilmu dengan Allah. Udah ujar tuan guru Haji Jerman tadi. Ujar sidin, kalau ada umat Islam ini yang tidak salat, yang bernama sembahyang, maka umat Islam itu orang yang seperti itu, ujar sidin, ada berbeda dengan babi, sama dengan babi. Alhamdulillah min dzalik. Diteliti kata-kata sidin tadi. Benarkah manusia di apa yang tidak salat tadi maka sama dengan babi? Ternyata Pak, ada teman kita yang bocor jantungnya lalu pakai ring. Ternyata ringnya itu yang bisa dipasang itu adalah tidak ada lain kecuali adalah tulang babi. Tulang babi. Dan itu kenyataan. Dulu ada seorang laki-laki dari Jawa makan daging manusia. Masih ingat ya? Siapa ngarannya Pak? Somanto. Ketika ditangkap polisi, ujar polisi, Pak Somanto, kenapa kamu makan daging manusia? Enak Pak, empuk. Bagaikan daging babi. Alhamdulillah, mana? Itu di Banjar. Di Jawa karena sidin orang alim lalu disebut namanya kiai. Kata kiai tadi. Siapapun orang Islam kalau tidak sembahyang maka tidak berbeda, sama saja dengan sapi. Masya Allah. Oh ternyata Pak diteliti kata-katanya kiai tadi, orang bocor jantung. Jadi ringnya itu bisa dipasang, ringnya itu terbikin daripada tulang babi. Kalau tulang babi tidak diperbolehkan oleh kepada umat Islam, maka boleh diganti dengan tulang sapi. Dan itu ada cerita kata kiai Jawa tadi. Katanya dulu di Jawa itu ada seorang petani Maluku tanahnya supaya menjadi subur. Berangkat dari jam 7. Udah sampai jam 11, rupanya Pak si petani tadi Maluku tanahnya tadi supaya menjadi subur bersama dengan sapinya. Sampai jam 11 ujar petani tadi. Paham lebih ini? Itu menunjukkan sudah tercapai yang salah paham. Ujar sapinya Pak, rupanya Pak sapi di Jawa itu bisa memanggil. Ujar sapi, apa Tuan? Capek kah Tuan? Lapar kah Tuan? Ujar tuannya, ya. Ujar sapinya, sama. Benar berarti sama. Setengah 12 tuannya tadi Pak makan. Sapi bertanya lagi. Ujar sapi, apa Tuan? Lapar kata dia. Ujar tuannya, ya. Ujar sapi Pak, sama. Kemudian terdengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar sapi, itu bunyi apa Tuan? Ujar tuannya, itu bunyi orang azan, tanda masuk sembahyang. Ujar sapi, biar sembahyang lah Tuan. Ujar ampun sapi Pak ada. Ujar sapi pulang sama. Jadi baik kalau orang pada sembahyang sama lawan
Jawa, ada di Banjar, Tuan Guru menjelaskan tadi, kalau orang pada sembahyang ujar sidin sama lawan babi. Dan itu tidak diragukan. Orang yang tidak sembahyang dipastikan masuk neraka. Mana ayatnya? Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang berada di dalam surga menjenguk orang-orang yang berada di dalam neraka. Ujar orang-orang yang masuk surga menjenguk dalam neraka tadi bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian maka masuk neraka? Maka kita berjiran, kita bertetangga, kita berkawan, kita bersama-sama. Ayatnya, ujar orang dalam neraka menjawab, "Kunna lam nakum minal musallin." Kami pada waktu di dunia ada ajaran dan amat sembahyang. Bukti ini, kalau kita sembahyang ulun yakin, insyaallah kita jauh daripada siksa api neraka. Tidak usah banyak-banyak, ulun satu saja menjelaskan malam ini. Orang Yahudi datang, "Wahai Muhammad, kenapa kalian dan umatmu itu?" Maka diperintahkan salat 5 waktu dalam sehari semalaman. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rasulullah menjawab, ulun kada menjelaskan keseluruhan, hanya satu saja Pak, zuhur. Kata Rasulullah, tahu enggak kamu bahwa setiap hari tengah hari itu cuacanya panas, dan setiap panas itulah, tahu nggak kenapa maka panas di tengah hari dan kenapa kami diperintah salat fardu? Ujar Rasulullah, di tengah hari itu cuacanya panas, rasanya panas, itu lantaran neraka jahanam saat itu meluap-luap, neraka jahanam membesar, dan juga saat itulah sangat-sangat membakar neraka jahanam. Tapi kami umat Islam, kata Rasulullah, dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, siapapun umat Islam yang apabila di waktu zuhur di tengah hari dia salat 4 rakaat, maka api neraka yang sedang membesar, sedang berkorban, yang sedang berkobar itu dipadamkan langsung oleh Allah bagi orang yang salat zuhur 4 rakaat. Turun umpah kita baru salat zuhur, ulun kadang menjelaskan asar, maghrib, isya dan subuh. Udahlah kita teruskan peringatan maulidnya Rasulullah pada malam. Kemudian yang terakhir yang namanya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ujar Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu, kata Rasulullah, kalau kamu beribadah kepada Allah, apalagi kita salat Pak, kita jangan merasa sendiri. Kita sembahyang itu Pak berhadapan dengan Allah. Cuma saja kita tidak mampu melihat Allah. Lain kayak Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah, karena orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk Pak. Tidak ada makhluk di dunia ini, siapapun, rasulkah, nabikah, malaikatkah, tidak ada yang mampu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanyalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah. Sekalipun sudah dikatakan tidak mampu, ka'annaka, hanya seakan-akan. Kalau toh juga tidak mampu, tapi Allah yang akan mampu melihat kepada kita. Syukur kita kalau dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 12, 6 tambah 5, 11 tambah 1 menjadi 12. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah maka hijrah dari Mekah ke Madinah? Itu ada sebab. Padahal kota Mekah itu paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, "Wallahi ya Makkah, inni la'uhibbu." Demi Allah, kata Rasulullah, wahai kota Mekah, aku sangat mencintai. Kenapa tidak cinta? Bayangkan Pak Mekah. Di Mekah ada Baitullah.
yang di Baitullah itu ada di sudutnya menempel batu yang disebut dengan Hajarul Aswad. Apa itu Hajarul Aswad? Asal mulanya Hajarul Aswad itu Pak lebih putih daripada mutiara. Tapi karena lantaran disentuh oleh manusia yang punya dosa, dicium oleh manusia-manusia yang punya dosa, sehingga berubah menjadi hitam. Maka disebutlah namanya Al-Hajarul. Apa itu Hajarul Aswad? Rasulullah mengatakan Hajarul Aswad ka'annahu yaminullah fil ardi. Hajarul Aswad itu kata Rasulullah bagaikan seakan-akan tangan Allah yang ada di permukaan. Seakan-akan Allah Ta'ala maha suci daripada punya tangan. Hanya seakan-akan. Siapa yang bisa mengecupnya, siapa yang bisa menyentuhnya, siapa yang bisa menciumnya, maka dia seakan-akan bersalaman dengan Allah Subhanahu. Siapa yang bersalaman dengan Allah, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa. Maka luar biasa, disebut namanya tanah haram, ditambah dengan Madinah Haramain, dua tanah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka memakan. Pertama adalah kenapa Rasulullah maka meninggalkan Mekah yang kelebihannya luar biasa, sampai-sampai Nabi mengatakan salatu fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidal haram. Kata Rasulullah, sembahyang di masjidku di Madinah Al-Munawwarah ini satu kali lebih baik daripada sembahyang 1000 masjid 1000 kali di tempat-tempat lain. 1000 kali Pak kita di masjid kita di Langgan kita ini sembahyang, hanya satu kali orang di Madinah Al-Munawwarah ternyata lebih banyak satu kali dibanding daripada 1000 kali. Yang bisa mengalahkan Madinah itu kata Rasulullah kecuali hanyalah Mekah. Kalau Mekah berapa? Dinilai oleh Allah kata Rasulullah dalam riwayat lain, satu kali salat di Mekah itu lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid-masjid. Udahlah, kembali kita. Kenapa Rasulullah Mekah disuruh pindah ke Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan kota Mekah yang sangat? Penyebabnya apa? Lantaran penderitaan yang sangat luar biasa, hinaan, cacian, makian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesemua itu tidak menjadi persoalan bagi Rasulullah. Yang penting yang diinginkan Rasulullah, umat manusia ini menjadi umat Islam beriman kepada Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu hanya semata-mata tujuan Rasulullah, ingin menjadi kita umat manusia ini supaya beriman kepada Allah. Namun juga terpaksa Rasulullah meninggalkan kota Mekah karena berlebihan orang-orang Mekah menyakiti Rasulullah. Sampai-sampai ada seorang anak muda yang bernama Utbah anak Abu Lahab. Bayangkan, meludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencapik-capik, merobek-robek pakaian Rasulullah. Siapa dia? Anak Abu Lahab, sepupu juga dari Rasulullah. Rasulullah tidak berdaya kecuali hanya berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa, ya Allah, orang ini sudah keterlaluan menyakiti aku. Bukan lagi mencaci maki, menghina, tidak ya Allah, tapi sudah meludahi wajahku, robek-robek pakaianku, jubahku. Oleh karena itu ya Allah, datangkan satu makhluk yang paling besar ya Allah untuk menerkam ini orang, untuk mencabik-cabik ini orang. Akhirnya juga Rasulullah diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah, sudahlah wahai kekasihku, pindahlah engkau dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Siapa kata dia? Ternyata Pak anak muda yang bernama Utbah, anak daripada Abu Lahab. Abu Lahab paman Rasulullah. Utbah ini juga adalah sepupu Rasulullah, meludahi wajah Rasulullah. Coba bayangkan, kira-kira jika ada orang Jawa yang ini kayak Utbah itu, kira-kira ada sampai umur aja. Itu pun lihat buktinya.
Ketika Utbah bepergian dari Makkah menuju Syam, hendak berjual beli, hendak berdagang, tepatnya di tempat Kainuqa namanya. Pada satu malam meraung-raung ada seekor binatang besar. Kata Abu Lahab, jangan-jangan ini doanya Muhammad dikabulkan oleh Tuhan. Abu Lahab minta pertolongan kepada para pedagang untuk melindungi anaknya yang bernama Utbah. Akan tetapi pada malam itu, seekor binatang besar tadi tidak peduli siapapun yang menghalanginya. Dia langsung menerkam kepada Utbah anak Abu Lahab, langsung merobek-robeknya, mencabik-cabiknya, sehingga tulang dagingnya dan segala macam berkeping-keping bagaikan daging yang habis dimakan oleh anjing. Bukti bahwa Allah senantiasa mendengar permintaan kekasihnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cacian makia persoalan lain tidak apa-apa. Rasulullah itu hanya semata-mata tidak ingin kedudukan, tidak ingin pangkat jabatan, hanya semata-mata harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim, yang dikehendaki oleh Rasulullah kepada kita semua umat manusia ini supaya beriman kepada Allah. Rasulullah itu maha pengasih, Rasulullah itu maha pengampun, Rasulullah itu maha penyayang. Lihat, saking Rasulullah itu maha pemaafnya, maha pengampunnya. Pernah terjadi perang, Rasulullah bersama dengan para sahabat menghadapi orang-orang kufar Quraisy. Perang beberapa hari berkecamuk. Rupanya sudah kelihatan lapahnya, letihnya, capeknya. Rupa-rupanya Uman dan Quraisy orang kafir itu meminta, ya Muhammad, bagaimana kalau kita adakan saja sekarang ini genjatan perang? Genjatan senjata kan ada Pak? Senjatanya kan ada. Yang dimainkan hanya tombak pedang. Makanya tadi, bagaimana wahai Muhammad, katanya kita adakan genjatan perang. Kata Rasulullah, setuju, akur, kata Rasulullah. Selama 24 jam tidak ada timbak menimbak, atau tidak ada tombak menembak, tidak ada timpas menimpas dan segala macam. Lepaskan oleh mereka semua pedang, semua tumbak dan segala macam. Mereka semuanya pada istirahat, termasuk Rasulullah saat itu dalam keadaan tidur. Bersandarlah Rasulullah dalam satu buah pohon. Tidur Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah tidur, seorang komandan perang orang Quraisy ini Pak, yang namanya Daksur, dia membawa sebilah pedang. Kemudian dia taruh di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Hai Muhammad." Dia taruh di leher Rasulullah. "Hai Muhammad, bangun." Rasulullah terkejut. "Wahai Muhammad," kata Daksur, "siapakah yang bisa menyelamatkan nyawamu daripada pedangmu ini?" Rasulullah orang yang tidak pernah jauh dari Allah. Apa saja yang dilihatnya tidak pernah lupa dengan Rasulullah. Yang disebut dengan wahdatus syuhud. Spontan Rasulullah mengatakan Allah, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah mengatakan Allah, maka pedang di tangan Daksur tadi lepas. Dia pun dalam keadaan lumpuh, tidak berdaya. Diambillah oleh Rasulullah pedangnya, ditaruh oleh Rasulullah di lehernya Daksur. Rasulullah mengatakan, Daksur, siapakah yang menyelamatkan? Siapakah yang bisa menyelamatkan nyawamu dari pedangmu ini?" Daksur tidak ada kata-kata lain selain daripada, "Ya Muhammad, ampuni. Maafkan aku Muhammad, aku telah mengkhianatimu, padahal kita berjanji mengadakan genjatan perang selama 24 jam atau selama saja bersama." Udah, kata Rasulullah, "Kamu maafkan, aku maafkan kamu, aku ampuni kamu. Silahkan ambil ini pedang, kembalilah kamu kepada pasukan." Coba Pak bayangkan, maha pengasihnya, maha pengampunnya, maha penyayangnya Rasulullah SAW. Kembali Daksur membawa pedang tadi. Begitu sampai ke pasukan anak buahnya, anak buahku, prajuritku, bangun semua. Pada bangun Pak semua.
Apa komandan kamu? Kata Daksur, ketahuilah oleh kalian, orang yang bernama Muhammad itu, yang selama ini kita tuduh orang jahat, pengkhianat, ternyata orang yang bernama Muhammad itu adalah orang yang baik. Buktinya, kata Daksur, aku ingin membunuhnya, namun tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, dia akan membunuh kepadaku. Dikisahkan baik oleh Daksur. Hanya satu kalimat kata Daksur, aku minta maaf, minta ampun. Ternyata aku diampuninya oleh Allah. Oleh karena itu, kata Daksur, mulai saat ini aku akan menjadi setia pembela Muhammad. Aku akan berada di garis depan membela agama Muhammad. Dan ketahuilah oleh kalian, apabila kalian tidak mau mengikuti aku, kata Daksur, kalian akan berhadapan dengan aku. Akhirnya Pak, semua prajuritnya, wahai komandan kami semuanya ikut sampian bersama dengan sampian. Bawa kami menghadap kepada orang yang bernama Muhammad untuk berbaiat, untuk berjanji, mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanyalah Allah, dan mengakui dia sebenarnya adalah utusan Allah. Akhirnya Pak rami-rami menghadap lawan Rasulullah, berbaiat, berjanji, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba Pak kita pikir, andai kata dibunuh oleh Rasulullah, kira-kira berapa orang yang mati, Pak? Hanya satu tadi saja. Tapi berkat kelembutan Rasulullah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sakumpian baik, sabaratan masuk Islam menjadi pembela agama Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Jika sekiranya engkau, wahai Muhammad, kata Allah, mengajak umat manusia ini untuk dipaksa beragama agama Islam, mereka pasti akan lari dan akan membenci kau. Tapi dengan berkat kelembutan Rasulullah tadi, dengan kelembutan Rasulullah, akhirnya orang pada semua berduyun-duyun masuk beragama Islam. Nah, tadi sekali lagi belum kembali, Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Mekah, kota suci yang paling mulia, ke Madinah lantaran sudah berbagai macam siksaan yang luar biasa. Allah sayang kepada Rasulnya, kepada kekasihnya, maka diperintah pindah ke Madinah. Sudah kelahirannya dan juga tadi ditambah dengan hijrahnya terakhir menjelang saat-saat wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi juga pada bulan Rabiul Awal ini, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah, ya Bilal, adzin. Wahai Bilal, kata Rasulullah, adzan boleh. Bang, wahai Bilal, jangannya zuhur waktu tengah hari, makhluk waktu zuhur. Jangannya setengah 4 atau pukul 4 menunjukkan asar. Ada ini, Pak, bang, pukul 9. Tapi karena disuruh oleh Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bang, turunan 4 orang ke masjid. Di wadah kami, Pak, biasa aja di masjid itu. Tahu kami itu bang jam 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar ke kanan, Om, jam 11, Om. Macam Om, jujur nak. Kenapa Om jurang? Aku mesti minta kuring tadi. Kukira sudah sampai tengah hari. Cuma ikau nak ada. Ada Bilal nih, kata Rasulullah. Imbah Rasulullah menyuruh Bilal adzan, orang turunan ke masjid. Lalu Rasulullah minta dipapah. Tahu yang dipapah? Ujar kita minta digandeng lagi. Ayo dua orang sahabatku, kata orangnya sudah 10 harian kada cari makanan lagi, garing panas 10 harian sudah makan kada lagi. Uyo sudah, papa aku bawa naik ke atas mimbar. Dibawa oleh 2 orang sahabat ke atas mimbar, berpaling sini. Fahamidallah wa asna alaih. Lalu Rasulullah tadi memuji Allah. Kayak kita juga alhamdulillah, kan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Lalu Rasulullah mengatakan,
Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah oleh kalian, aku sebentar lagi akan menghadap kepada Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan kepada kalian, hal balaghtur risalah wa adaitul amanah. Jawab oleh kalian dengan benar. Sudahkah aku sampaikan ajaran Islam ini? Sudahkah aku dakwahkan agama Islam ini kepada kalian? Ujar para sahabat Rasulullah, sudah wahai Rasulullah, yang sampaikan ajaran Islam, kami masuk Islam pada Tuhan. Kemudian ujar Rasulullah, wahai para sahabatku, jawablah oleh kalian dengan jujur, agar tidak ada lagi sengketa antara aku dengan kalian. Siapa yang ada merasa pernah ada hutang piutang yang ada bersangkutan dengan aku, silahkan tadi berurusan, kita selesaikan. Ujar para sahabat, wahai Rasulullah, kian kada ada berhutang lawan kami dan justru banyak minta banyak pertolongan yang wahai Rasulullah. Udah selesai. Terakhir kata Rasulullah, aku minta jawab dengan sejujur-jujurnya. Wahai para sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti, aku pukulkah, aku tembak kita, hari ini silahkan lakukan kisos, pukul aku, tempeling aku, apa saja silahkan lakukan atas diriku, agar kita tidak ada lagi sangkut paut terhadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ujar para sahabat, kadang Rasulullah yang pernah menempelin kami, ada pernah yang menyakiti kami, tidak pernah wahai Rasulullah. Ada Pak di antara sahabat Rasulullah pernah berdiri, wahai Rasulullah, ulun hari ini ada yang ulun ingin sampaikan kepada sampean. Berhubung pian tadi menawarkan kalau ada sengketa antara kita pukul dan segala macam, silakan hari ini balas, silakan hari ini kisah. Ulun wahai Rasulullah ingin menyampaikan, kalau pian menerima, ya terima. Kalau pian kada, ulun terima. Silahkan kata Rasulullah. Apa? Ingatkah pian wahai Rasulullah, waktu kita berperang melawan orang kafir, kuda ulun sejajar dengan kuda pian. Entah kenapa pada waktu itu kuda ulun melompat mendahului daripada kuda pian. Sehingga pian ulun tidak tahu sengaja atau tidak, maka tongkat di tangan pian itu pian pukulkan ke awak ulun, ke batang tubuh ulun, ke belakang ulun. Kalau pian menawarkan ulun, berarti ini ada hak hari ini untuk memukul pian wahai Rasulullah. Oh silahkan kata Rasulullah. Orang itu sudah kondisi kada apa lagi 10 harian berdiri Pak Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, wahai sahabatku, ini Muhammad kekasihku, ini Muhammad Rasulullah, ini sahabat. Aku sahabatnya yang tertua. Kalau engkau hendak memukul silahkan, tapi jangan Muhammad, silahkan pukul aku. Ujar Rasulullah, Abu Bakar duduk, ya. Ini urusan ulun lawan sahabat kita. Berdiri lagi Sayyidina Umar duduk samping. Ini anak urusan ulun. Berdiri kembali Pak Sayyidina Ali, meminta supaya jangan dipukul Rasulullah. Silahkan wahai Sayyidina, kata Sayyidina Ali, kalau ingin memukul silahkan pukul aku berapa kali kamu mau. Rasulullah kembali meminta Sayyidina Ali duduk. Berdiri lagi 2 orang cucu Rasulullah. Siapa? Hasan dan Husain. Wahai paman, kata Hasan dan Husain, tolong jangan dipukul kai kami, jangan dipukul Rasulullah. Kalau pian hendak membalas, hendak memukul kami wahai paman. Kasihan kai kami yang sudah begini keadaan. Kami siap untuk menerima balasan dia. Ujar Rasulullah, dudukkan kamu. Dudukkan lagi 2 orang sahabat. Kemudian Rasulullah meminta, Bilal, tolong ambilkan tongkat. Bukan Pak Bilal mengambil tongkat. Lawan Fatimah diserahkan, sudah diserahkan kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini tongkat. Sahabat pada menangis, bayangkan. Seorang Rasul, seorang Nabi yang paling kita cintai semua akan dipukul, akan disiksa hari itu sebagai balasan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Siapa yang akan sedih?
Lalu Rasulullah minta, ujar Rasulullah, turun, bantu aku turun dari mimbar. Dipapak ulama, diturunkan dari mimbar, turun. Lalu diserahkan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai sahabatku, silahkan ambil oleh ini turunkan. Diambil oleh sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, ingatkah dia waktu dia memukul ulun itu, ulun Rasulullah ada berbaju. Jadi kalau pian hari ini minta pukul ulun kada memukul ulun pian berbaju, tolong juga lepaskan jubah pian, lepaskan juga baju. Dipacul oleh Rasulullah juga sidin. Kemudian diserahkan tongkat, sahabat pada menangis. Coba bayangkan. Ternyata apa yang terjadi? Dia letakkan tongkat Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, dia cium Rasulullah, dia sayangi, dia muliakan Rasulullah, dan dia sangat berbahagia pada saat. Akhirnya dia berkata, wahai Rasulullah, katanya, hari ini telah tercapai cita-cita ulun. Ulun sekian lama mencita-citakan ingin menyentuhkan kulit tiang yang mulia itu dengan kulit ulun yang kotor, yang penuh dengan dosa. Hari ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai para sahabat-sahabatmu, siapa yang ingin melihat pemuda ahli surga, pandanglah ini pemuda. Inilah orang ahli surga. Betapa beruntungnya. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang menyentuhkan kulitnya dengan kulitku, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala bahkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Akhirnya sahabat satu persatu berdiri, merangkul Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, merasa berbahagia, ingin menyentuhkan kulit mereka dengan kulit seorang Rasul, seorang Nabi yang sangat mulia, yang tidak akan lagi dikatakan siapa saja pernah menyentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah, maka tidak bakalan dibakar oleh api. Coba Pak bayangkan, ya kurang lebih 2-3 hari setelah Rasulullah tadi kayak itu, akhirnya Rasulullah menghapuskan nafas yang terakhir. Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah luar biasa. Terakhir ulun ingin cerita. Pada waktu itu rupanya ada Pak di negara Syam sana, di Irak sana, ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini Pak tiap hari Sabtu membuka kitab Taurat, membaca kitab Taurat. Artinya setiap umat ini Pak ada diberi kemuliaan. Umat Yahudi diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan dalam seminggu, harinya hari Sabtu. Umat Nasrani diberi oleh Allah Ta'ala hari Minggu. Kristen. Umat Islam diberi oleh Allah Ta'ala kemuliaan dalam seminggu, hari Jumat. Ingat Pak, ini hari Jumat itu hari kita. Lihat contohnya. Orang Yahudi tadi Pak, hari Sabtu membuka kitab Taurat, baca kitab Taurat. Setelah baca-baca ternyata ketemu ada 4 lembar yang isinya menceritakan tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rak dicariknya Pak, dirapitnya, disobeknya, langsung dibakarnya. Tutup. Sabtu berikutnya membuka lagi kitab Taurat, baca lagi terus. Ternyata ketemu lagi ada 4 lembar yang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah. Rak disobeknya, dirapitnya, dibakarnya. Selesai. Tiap Sabtu orang yang ini umat Islam yang sudah nyata-nyata hari Jumat, ada yang membaca Quran, apa kabar? Ada kawan membaca sebagian surah-surah penting banget. Wajah Rasulullah, siapa membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau siang hari Jumat, diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya selama 1 minggu dan ditambah lagi 3 hari. Kitab kita, baik Quran itu dalam tanda dibaca. Ya Allah, luar biasa. Orang Yahudi lihat.
Terus Sabtu berikutnya buka lagi, baca lagi. Ternyata ketemu lagi. Ada 4 lembar yang membicarakan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dia robek lagi, dia bakar, selesai. Dia tutup kitab Taurat. Lalu pemuda Yahudi tadi bertakun, bukannya kawanan aku bertakun bang. Kita ini dilarang untuk bertemu dengan Muhammad. Kita ini dilarang untuk membicarakan orang yang bernama Muhammad. Aku bertakun bang, siapa nama kamu? Nama darah Muhammad tuh. Ujian keawanannya. Muhammad tuh orangnya orang jahat. Muhammad tuh orangnya pengkhianat. Jangan sampai usahakan, jangan sampai bertemu kita dengan Muhammad. Ujian orang Yahudi. Rupanya Pak, Yahudi nang seekung ini kada puas. Udah tidak peduli pembicaraan orang ini. Bujur katanya, udah ambil kuda, kemana berangkat dari Syam, dari Irak menuju apa? Menuju Madinah An-Munawwarah. Setengah bulan sampai di Madinah Al-Munawwarah, melihat ada seorang pemuda yang tampan, yang luar biasa gantengnya, tampannya. Dikiranya Muhammad. Taurat itu kisahnya dasar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Orang yang bernama Muhammad, orang yang paling tampan wajahnya, orang yang paling tidak bisa menandingi ketampanan. Melihat ada di Madinah seorang pemuda. Assalamualaikum ya Muhammad. Ujar seorang laki-laki tadi. Waalaikumsalam. Aku kada Muhammad. Aku ini ngaranku Salman Al-Farisi. Mana Muhammad sekarang? Ujar Salman Al-Farisi berpikir, Anda aku akan meninggal kecewaannya. Bayangkan siang dan malam hujan panas mulai Irak sana mulai Syam sampai ke Madinah. Dipadahkan Rasulullah mati kecewa. Tapi ya Salman Al-Farisi pula kupadahkan hidup aku kan dusta. Udahlah ya Salman Al-Farisi, ada panjang lebar, kita menentihan, kita kembali, kita kemana? Kita menuju sahabat-sahabatnya, kita mendapati kawan-kawannya Muhammad, sahabat-sahabatnya. Di mana aja Yahudi tadi? Di masjid. Berangkat Pak Tulakan ke masjid. Sampai di masjid, ternyata sahabat ini pada meriuh. Ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlilan, ada yang baca surah Al-Ikhlas, ada yang berzikir macam-macam. Kenapa? Berkabung 3 hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat disuruh baik kita turuti para sahabat. Imbah kematian wafatnya Rasulullah 3 hari, mereka tidak ada. Dari pertama dan kedua ketiga tidak pernah ada diam. Mereka baca Quran, baca selawat dan segala macam. Nah ini kematian kayak mengukur anak kucing. Jangan anak dituruti. Kita umat Islam ini pegangan kita, sahabat lihat. Apalagi ada riwayat. Siapa yang bersedekah surah Al-Ikhlas, tahulah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa yang bersedekah surah Al-Ikhlas 10 kali di hari ketiga kematian, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah sampai ke hari yang ketiga. Siapa yang bersedekah surah Al-Ikhlas 10 kali di hari ketujuh, maka ganjaran pahalanya akan disampaikan oleh Allah Ta'ala pada hari yang salawih atau menyalawih bersedekah. Hari kedua. Siapa yang bersedekah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad di hari ke-25 akan disampaikan oleh Allah Ta'ala ganjaran pahalanya sampai pada hari ke-40. Siapa yang bersedekah membaca surah Al-Ikhlas dari hari 40, maka akan disampaikan oleh Allah sampai kepada hari yang ke-100. Siapa yang bersedekah surah Al-Ikhlas di hari yang ke-100 meninggal dunia,
maka akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala ganjarannya sampai 1000 tahun yang akan datang. Makanya Pak, kita orang-orang nafdiyin, kita orang-orang info nih Pak, jangan menuruti orang lain. Silahkan orang jadi bersekolah. Biarkan mereka sehabis mengubur bagaikan mengubur anak ayam, tidak apa-apa. Kita jangan. Ini ada riwayatnya para sahabat. Wafatnya Rasulullah barusan 3 hari, mereka meriuh baca Quran, bertahlilan dan segala macam. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terus cerita seorang laki-laki tadi, Yahudi tadi. Begitu dibawa masuk ke masjid, melihat sahabat banyak di dalam masjid, ujar orang Yahudi tadi, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ujar para sahabat, ini ada orang asing nih, ada tahu di kabar nih, dipadahkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia barusan 3 hari. Orang Yahudi tadi berteriak, "Aduh, aku tidak ruginya, aku tidak sampai bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Sungguh sangat rugi," kata seorang Yahudi. Sudah dikasih sabar dan segala macam. Sabar dia, tenang dia, lalu dia sendiri berkata, ujar orang Yahudi, "Adakah di antara pian yang hadirnya orang yang bernama Sayyidina Ali?" Sebab Sayyidina Ali itu ujar orang Yahudi tadi, ada namanya berada di dalam kitab kami atau di dalam kitab Taurat, bahwa itulah sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali ulun. Kemudian seorang Yahudi tadi mengatakan, "Ya Ali, sifli kaifa Muhammad." Oh Sayyidina Ali, kisahkan bang, kayak apakah orang mengarang Muhammad itu kayak apa? Dikisahkan oleh Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, orang yang bernama Muhammad itu, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan." Orang yang bernama Muhammad itu orang yang paling sempurna, paling tampan bentuk batang tubuhnya, dan juga paling sempurna di segi akhlaknya. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki pribadi yang agung, perilaku yang mulia, akhlak yang terpuji. Terus dikisahkan oleh Sayyidina Ali, Allah nambangaran Muhammad itu dengan tangan beliau berlembut seakan-akan tidak ada tulang, giginya putih, hidungnya mancung. Kalau dia tersenyum, kalau dia berbicara, di sela-sela giginya itu seakan-akan keluar mutiara. Seperti yang kita ceritakan dalam riwayat-riwayat ini. Sudahlah Ali, kata orang Yahudi tadi. Mana Sayyidina Ali kuburnya orang yang bernama Muhammad? Lalu dibawa oleh Sayyidina Ali ke hadapan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang barusan 3 hari wafat meninggal. Di depan kubur Rasulullah inilah orang Yahudi tadi berkata, "Ashhadu annaka fardun wahidun, annaka samadun fardun wahidun." Aku bersaksi ya Allah. Wa ashhadu anna sahiba hadzal qabr huwa habibuka wa rasuluka wa saddaqtu bima qala. Ya orang Yahudi tadi, ya Allah, ulun bersaksi ya Allah bahwa engkau ini adalah Tuhan yang wahidun ahad, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak ada yang bisa menandingi Dia ya Allah. Dan aku bersaksi ya Allah, orang yang berada di dalam kubur ini adalah kekasih engkau, Rasul engkau ya Allah, dan aku beriman membenarkan apa yang dibawanya, apa yang diajarkan. Berarti dia sama apa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Akhirnya dia mengangkat kepala sambil mengangkat kedua tangan. Ujar orang Yahudi tadi, Allahumma in qabilta Islami faqbat ruhi as-sa'a. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang Yahudi tadi, kalau andai kata pian menerima ya Allah
ulun sebagai orang Islam, pengikut orang yang bernama Muhammad. Maka saat ini juga ya Allah, cabut roh ulun, matikan ulun saat ini. Faharra mayita. Lalu si laki-laki tadi orangnya pingsan, langsung mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Nah, inilah satu riwayat bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang di zaman Badri tidak ada lain, kecintaan mereka, kerinduan mereka, sifat-sifat Rasulullah itu sudah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu, apakah Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya, cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkat kita banyaknya mengenal sifat Rasulullah, mudah-mudahan kecintaan kita semakin menjadi jadi kepada Rasulullah, dan nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sekedar yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Andai kata terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon ampun dan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah kita dengar bersama ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia penceramah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari atau hikmah yang senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya nanti sebenarnya adalah diakui oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai umat beliau, dan insyaallah nantinya kita akan bersama-sama beliau dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi kesempurnaan kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita masuki acara yang terakhir, yaitu adalah doa. Untuk doa ini dimintakan kembali kepada Yang Mulia Guru Haji Fahrian. Ya Allah, demikian tadi dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, ulun atas nama panitia pelaksana dan pengatur acara memohonkan ampun dan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya